Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Johannes Situmorang. Saya dari kelas IT 107, di mana saya akan mempresentasikan tugas 1 pengantar teknologi komunikasi dan informatika dari kelompok 6, di mana tugas kami yang berjudul mengetahui sejarah perkembangan perangkat lunak dan mengenal macam-macam software. Pokok pembahasan yang pertama adalah latar belakang, di mana pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai pembahasan penelitian materi. Dan kedua, sejarah software yang akan dibahas secara awal mulai dari software sampai hingga saat ini. Dan yang ketiga, pemahaman dalam mengenai software, perkembangan pembuatan perangkat lunak, era perangkat lunak sebelum adanya komputer, dan era perangkat lunak setelah adanya komputer, sampai dengan klasifikasi perangkat lunak. Dan yang keempat, kesimpulan, inti dari setiap penjelasan akan materi software. Yang pertama, latar belakang. Salah satu elemen dari komputer adalah perangkat lunak atau software. Software yang berfungsi untuk saling bekerja sama dengan hardware, atau dengan kata lain, software merupakan pergerakan dari hardware. Selain itu, software juga berfungsi sebagai perantara antara pengguna atau user dengan perangkat keras atau hardware untuk melakukan aktivitas dengan perintah yang harus dilakukan dalam software komputer. Sejarah software. Dari perkembangan perangkat lunak, kita bisa membayangkan bagaimana perkembangan interaksi manusia dengan perangkat lunak. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak menggunakan aljabar boolean yang direpresentasikan sebagai binary digit atau bit. Di mana cara ini sudah pasti sangat menyulitkan sehingga orang mulai mengelompokkan bit tersebut menjadi nibel. Dan kelompok-kelompok bit ini disusun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit ini diubah menjadi kode-kode yang dikenal sebagai assembler. Kode-kode mesin sendiri masih cukup menyulitkan karena tuntutan untuk dapat menghafal kode tersebut, dan format aturan penulisan yang cukup membingungkan. Dari masalah ini, kemudian lahir bahasa pemrograman tingkat tinggi yang seperti bahasa manusia, atau dijabarkan ke dalam bahasa Inggris. Saat ini pembuatan perangkat lunak sudah menjadi suatu proses produksi yang sangat kompleks, dengan urutan proses yang panjang dengan melibatkan puluhan bahkan ratusan orang dalam pembuatannya. Di mana kita akan mengenal sejarah software menurut eranya. Era di mana perangkat lunak sebelum adanya komputer. Yang pertama, era primitif tahun 300 sebelum Masehi, dan yang kedua era mekanis tahun 1840 sampai 1930. Kita akan membahas era perangkat lunak sebelum adanya komputer. Yang pertama, era primitif tahun 300 sebelum Masehi. Perangkat lunak dibuat dengan melakukan petunjuk-petunjuk sederhana dengan menggunakan kode-kode gerak sejenis semapor. Dan yang kedua, era mekanis tahun 1840 sampai 1930. Diterapkan pada peralatan analytical engine dan pemakaian mesin kartu plong atau punch card. Kita akan membahas era perangkat lunak sudah adanya komputer. Yang pertama, era pioner 1940 sampai 1960, dan yang kedua era stabil tahun 1960 sampai 1980. Dan yang ketiga, era micro tahun 1980 sampai 1990. Dan yang terakhir, era modern tahun 1990 dan sampai sekarang. Dimana kita akan membahasnya di era perangkat lunak sesudah adanya komputer. Era pioner. Era pioner pada tahun 1940 sampai 1960, bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Cara lain mengakses komputer dalam menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi pengguna komputer saat itu masih dilakukan secara berlangsung, sebuah program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Pada era ini, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Dan yang kedua, era stabil pada tahun 1960 sampai 1980. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademi saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan-perusahaan perangkat lunak bermunculan. Dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi. Dari ini perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk.
baris-baris perintah yang perangkat lunak dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serentak atau multitasking. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user secara cepat, langsung, dan real-time. Pada era ini mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program atau pemrosesan dengan data yang diproses. Dan yang ketiga adalah era micro tahun 1980 sampai tahun 1990. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Dan yang keempat, era modern. Era modern yang dikenal pada tahun 1990 sampai dengan sekarang. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci, AC. Dan hebatnya lagi adalah setiap peralatan itu akan mengarah pada suatu saat kelak akan dapat saling terhubung. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir orang, tetapi telah menjadi pekerjaan banyak orang. Dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perancangannya. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak secara mulai bisa mengenal suara dan gambar. Yang ketiga, klasifikasi, di mana perangkat lunak secara umum dapat dibagi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Dan perangkat lunak sistem dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu bahasa program, sistem operasi, dan utility. Yang pertama, perangkat lunak secara umum dapat dibagi dua, yaitu perangkat lunak sistem. Di sini saya akan menjelaskan generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Ia merupakan bagian esensial dari sistem komputer. Dan yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Software application adalah suatu subclass perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna atau user. Klasifikasi perangkat lunak sistem dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu saya akan menjelaskannya. Yang pertama, bahasa program. Bahasa program merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancangkan manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contoh, bahasa pemrograman diantaranya BASIC, COBOL, Pascal, C++, dan Fortran. Dan yang kedua, sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasi lah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, manajemen, pengguna memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuai. Contoh sistem operasi: DOS, Unix, Windows 95, IMB OS 2, Apple System 7. Dan yang ketiga, utility, merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras atau hardware troubleshooting, memeriksa disket yang rusak, bukan rusak fisik, mengatur ulang isi hard disk, atau partisi atau defrag. Contoh utility adalah Norton Utility. Dan yang keempat, kesimpulan. Dari pembahasan di atas yang dapat disimpulkan bahwa software atau perangkat lunak telah berkembang dengan sangat jauh. Dimulai dari perangkat lunak yang menggunakan perintah-perintah yang rumit, hingga pada akhirnya instruksi-instruksi yang digunakan dapat lebih mudah dipahami. Dulu hanya digunakan untuk skala besar, namun sekarang digunakan untuk perorangan. Kemudian penerapannya juga semakin luas, contohnya aplikasi internet, word processing, database, dan lain-lain. Demikian presentasi saya. Bila ada salah kata atau kesilapan ucapan saya yang tidak berkenan atau masih ada yang salah, saya mohon maaf untuk setiap kesalahannya, dan saya akan mempelajarinya dan belajar untuk terus lagi mengenal dan memahami tentang software dan
belajar untuk mempresentasikan yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk telah menonton dan mendengarkan saya mempresentasikan setiap tugas ini. Thanks for watching. God bless. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Tetap semangat. See you.